Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh. Bab 4. Om kira aku perempuan apa? Tolak Adele. Lalu, Om yang menginap di ruang tamu menjagaku, jawab Adelia cepat. Membuat Damian, mau tak mau menganggukkan kepalanya, karena memang ini salahnya. Damian mengecek pintu rumah Adelia, yang baru saja diperbaiki oleh tukang, karena sudah dia dobrak semalam. Selesai ujar Damian tersenyum, melihat hasil kerja sang tukang yang rapi dan bersih. Setelah memberikan uang lembaran merah, tukang pun pamit pergi. Dan mengucapkan terima kasih atas tambahan upah yang diberikan Damian. Sudah, Om, tanya Adelia sambil mengusap rambutnya yang masih basah. Sudah, jawab Damian terpaku menatap Adelia. Istri keponakannya ini sangat cantik, kenapa dengan bodohnya Haikal mencampakkan Adelia? Om mandi dulu, terus temani aku ke bank. Hari ini, aku ingin memblokir semua kartu yang digunakan Haikal. Dan memasukkan gugatan perceraian ke pengadilan. Kamu yakin, Del? Tanya Damian. Ya, Om, sangat yakin. Apa dulu saat Om mengetahui tante berselingkuh, Om tidak yakin untuk menceraikannya? Tanya Adelia, membuat Damian terdiam. Adelia selalu membalikkan ucapannya pada Damian, membuat lelaki tampan ini kalah telak. Segera bersiap, Om. Aku tunggu di meja makan, ujar Adelia berjalan ke arah dapur. Damian memang selalu membawa baju ganti di dalam mobilnya, untuk jaga-jaga jika dia tidak pulang ke apartemen. Setelah bersiap, Damian segera duduk di meja makan. Di hadapannya sudah ada sarapan, yang disiapkan oleh Adelia. Membuat Damian merasa memiliki istri lagi, tapi dia tidak boleh terbawa suasana. Karena Adelia masih istri dari keponakannya. Dimakan dulu, Om. Tawar Adelia, yang diangguki Damian. Sesampainya di bank, Damian menjelaskan permasalahannya, dan siapa Adelia kepada kepala bank. Mereka segera membawa Adelia dan Damian menuju pegawai yang akan menanganinya. Pak, tolong bantu saya untuk memblokir semua kartu ATM dan kartu kredit. Atas nama Pak Haikal semuanya, tanpa kecuali. Jangan sampai ada satu pun yang tersisa. Baik, Bu. Ada lagi? Tanya sang pegawai bank patuh. Sudah itu saja, jawab Adelia tegas. Tunggu saja, Mas. Pembalasan baru saja akan dimulai. Aku tidak akan membiarkan uang perusahaanku kau gunakan untuk menghidupi gundukmu itu. Batin Adelia bergumam. Aku pastikan. Aku akan mengambil semua yang sudah kau curi dariku. Setelah urusannya di bank selesai, Adelia berniat mendatangi ke pengadilan untuk mengurus perceraiannya. Om, aku harus ke kantor. Apa Om ingin ikut? Tanya Adelia pada Damian. Sepertinya tidak, Del. Om masih ada pekerjaan lain. Om hanya mengantarkanmu sampai di depan kantormu saja. Jawab Damian, dia tak ingin mempersulit Adelia. Jika ada yang melihat mereka bersama, sudah pasti Haikal akan membalikan fakta. Sesampainya di kantor, Adelia menghela nafas panjang, dia menatap tumpukan berkas dia atas meja kerjanya. Memang sangat melelahkan, mengurus kantor sembari mengurus perceraiannya. Kalau seandainya orang tuanya masih ada, pasti dia punya tempat untuk berbagi. Mereka tidak akan membiarkan anak sematawayangnya ini menanggung beban itu seorang diri. Tak terasa, air mata Adelia menetes. Dia sangat merindukan orang tuanya. Adelia membuka berkas-berkas yang ada di mejanya. Hal pertama yang dia buka adalah berkas dari divisi keuangan. Tepat seperti dugaannya. Ada banyak kejanggalan pengambilan uang tunai dalam jumlah banyak. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selama ini, Haikal selalu mengatakan, kalau perusahaan sedang krisis uang, tapi dia mengambil uang untuk hal yang tidak jelas. Sudah bisa ditebak oleh Adelia, kalau uangnya untuk perempuan julang itu. Adelia menghela napas kasar. Kalau seperti ini, perusahaannya bisa bangkrut. Dia pun tidak mahir dalam mengolah perusahaan. Hal pertama yang Adelia lakukan adalah melakukan audit. Seperti rencana ia sebelumnya, tim dari kantor Damian pun sudah datang.
Setelah itu, dia akan mengganti staf yang terlibat dengan Haikal. Sepertinya, hari ini dia akan sangat lelah, berkutat memperbaiki seluruh manajemen kantor. Tok-tok. Terdengar ketukan pintu. Masuk, sahut Adelia yang masih sibuk bekerja. Bu, ini laporan tagihan tahun lalu, ujar Kinanti. Ya, Adelia meminta berkas tagihan yang dibayarkan Haikal mulai dari tahun lalu. Karena Haikal selalu mengatakan pada Adelia, kalau pembayaran listrik, air dan kebutuhan kantor membengkak, sedangkan pemasukan sedikit. Adel membuka berkas-berkas tersebut, dia geram. Tagihan kartu kredit Haikal membengkak. Bahkan, ada pengeluaran senilai 300 juta untuk DP pembelian rumah. Adelia memijit pelipisnya, kepalanya semakin pusing. Baiklah, terima kasih laporannya. Kamu boleh keluar. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi. Selamat siang. Sementara itu Haikal dan Karin. Sayang, kita belanja di mana nih? Tanya Haikal kepada Karin, setelah selesai memeriksakan kandungannya. Karin mendadak ngidam ingin belanja. Di mall tempat biasa saja, di sana lengkap. Jadi, gak perlu muter-muter. Aku harus membeli keperluan anak kita, Mas. Susu hamil dan susu Satria semua sudah habis, sekalian buah untuk ibu. Jawab Karin. Ya, ibu Karin tinggal bersama mereka saat ini. Oke, siap, jawab Haikal mantap. Tiba-tiba, ponsel Haikal berbunyi. Halo, Jar, ada apa? Jawab Haikal. Mas, di sini ada Mbak Adel. Dia mengambil alih perusahaan dan memerintahkan semua kepala divisi untuk mengirim laporan 3 bulan terakhir. Kamu di mana, Mas? Tanya Fajar, suaranya terdengar panik di seberang sana. Biarkan saja, biar dia pusing sendiri. Mas sudah lepas tangan, nanti dia juga akan menyerah. Tahu apa Adel itu tentang perusahaan? Kamu pura-pura tidak tahu saja biar posisimu aman, jawab Haikal enteng. Bagaimana jika kecurangan kita selama ini ketahuan, Mas? Aku tidak mau masuk penjara, ujar Fajar ketakutan. Tidak perlu takut, Jar. Tim audit perusahaan ada di pihak kita. Tinggal kasih uang saja, beres. Mereka tidak akan buka mulut, kamu bekerja saja sesuai perintahnya. Mas yakin, sebentar lagi Adel akan mengemis. Minta Mas kembali padanya, untuk mengurus proyek. Karena jika proyek itu tidak dijalankan, perusahaan akan rugi banyak. Sedangkan Adel, tidak tahu apa-apa tentang proyek. Okelah kalau begitu, Mas, aku percaya Mas. Haikal memutus sambungan telepon. Dari Fajar, Mas? Tanya Karin. Iya. Rupanya, Adelia bergerak cepat. Dia sudah mengambil alih perusahaan. Untungnya, aku lebih gesit. Hahaha, ujar Haikal sembari tertawa. Dia pasti kaget melihat kondisi perusahaannya, sahut Karin. Biarin ajalah, dia pusing sendiri. Bagian kita, bersenang-senang, sayang. Aku yakin, perusahaan itu akan bangkrut sebentar lagi. Aku sudah mengamankan uangnya di bank, dan kita bisa membuka usaha baru nanti dari uang itu. Mereka tertawa bersama, menikmati keberhasilannya. Tak lama berselang, mereka sudah sampai di mall yang mereka tuju. Karin keluar dan diikuti Haikal. Karin berbelanja banyak sekali. Mulai dari pakaian bayi, sepatu bayi, dan pernik-perniknya, box bayi, kereta dorong. Bahkan, mainan-mainan juga mereka beli. Meskipun anak kedua, Karin tidak ingin anaknya memakai barang bekas Satria. Dia ingin semua serba baru. Setelah merasa kelelahan berkeliling dan sudah cukup belanjanya, mereka menuju kasir untuk membayarnya. Totalnya, 35 juta, Pak. Ujar sang kasir. Haikal menyerahkan kartu kreditnya. Kasir tersebut menggesekkan kartu tersebut pada alat yang tersedia, tapi gagal. Maaf, Pak. Ada kartu lain? Tanyanya. Kenapa? Tanya Haikal heran. Maaf, Pak. Yang ini tidak bisa. Lalu, Haikal menyerahkan kartu lain. Maaf,
Pak, ada kartu lain lagi. Yang ini juga gak bisa. Ujar kasir itu lagi. Masa tidak bisa? Mesinnya rusak kali. Coba lagi, pinta Karin. Benar, Bu. Kartu yang diberikan bapaknya tidak bisa digunakan semua. Kemarin kami masih menggunakan kartu ini. Mana mungkin sekarang tidak bisa, ujar Haikal dengan suara meninggi. Coba diambil cash saja Pak di ATM di ujung mall, saran salah seorang pelayan toko. Tidak punya uang sok borong, ujar salah satu pengunjung membuat Karin meradang. Hei, mulutnya dijaga ya. Suami saya ini seorang pengusaha terkenal, pemilik perusahaan Ed Group. Jadi jangan sembarang bicara, cecer Karin emosi. Kalau iya, kenapa semua kartu yang digunakan tidak bisa? Itu sama saja bohong. Sudah, Rin. Ayo kita tarik cash saja. Mbak biarkan belanjaannya di sini dulu, saya tarik uang cash sebentar. Ucap Haikal, menarik tangan Karin untuk keluar dari toko. Mas. Rengek Karin kesal. Sabar, sayang, mungkin ada kesalahpahaman. Awas saja, akan aku sumpel mulut mereka pakai uang. Biar mereka tahu siapa kamu, Mas. Geram Karin, sambil mengikuti langkah kaki Haikal. Sial. Kenapa semua kartu bisa begini? Kesal Haikal di ruang ATM, karena kartunya tidak bisa dibuka satupun. Mas, kenapa? Tanya Karin panik. Sial, sial. Adelia sudah memblokir semua kartu milikku, Rin. Kesal Haikal jengkol. Yang benar kamu, Mas. Jangan buat aku malu, Mas, Peki Karin takut. Ayo aku antar kamu pulang. Aku harus cari Adelia, dan memintanya membuka kartuku kembali. Haikal segera mengantarkan Karin pulang, meskipun Karin kesal. Karena tidak bisa belanja, mau tidak mau dia ikut pulang. Mbak, tolong kemasi semua baju Pak Haikal, dan letakkan di teras rumah. Jika dia ingin masuk, bilang saja saya tidak ada di rumah. Ujar Adel, memberitahu pada pembantu yang membersihkan rumahnya. Baik, Bu. Jawab sang pembantu tanpa membantah. Adelia menutup ponselnya, lalu menghubungi pihak developer. Di mana Haikal membeli rumah untuk julangnya itu. Halo, selamat siang. Dengan perumahan Sayang Hayam, terdengar suara dari ujung telepon Adelia. Siang, saya istri dari Pak Haikal. Saya ingin melunasi semua cicilan rumah, atas nama Pak Haikal. Baik, kami akan kirimkan semua rinciannya, Bu. Saya tunggu ya, Mbak. Saya yang akan lunasi, dan berikan pada saya sertifikat rumahnya. Ucap Adel tegas. Baik, akan segera kami rincikan. Terima kasih, ucap Adelia menutup ponselnya. Kena kamu, Mas. Aku tak akan membiarkan kamu bahagia di atas kesakitanku. Kamu harus bayar mahal untuk semua ini. Silahkan hidup dengan gundukmu, dengan uang keringatmu sendiri. Jangan uang warisan keluargaku, siap-siap untuk kehancuranmu Mas, geram Adelia menyeringai. Mas, aku ikut. Rengek Karin, karena Haikal ingin bertemu Adelia. Dia takut, jika Haikal malah kembali pada Adelia. Bagaimana kehidupannya, dan anak-anaknya nanti kalau itu terjadi. Kamu di rumah saja, aku harus minta uang jerih payahku selama ini, ucap Haikal melangkah pergi. Mas. Mas Haikal. Peki Karin, tapi tak dihiraukan Haikal, dia terus berjalan ke arah mobil. Kenapa, Rin? Tanya Ibu Karin keluar. Bu, Mas Haikal pergi menemui Adel, aku takut rencananya menceraikan Adel gagal. Sabar saja, kamu pasti menang dari Adel, Rin. Kamu punya 2 anak, yang akan mempertahankan rumah tangga kalian. Ibu yakin, Haikal akan mempertahankanmu. Ujar Bu Warsi pada anak perempuannya ini. Karin menghentakkan kakinya kesal. Del. Adel. Pekik Haikal, saat melihat tumpukan koper di luar rumah. Haikal melihat isi koper tersebut, ternyata baju-bajunya semua. Keterlaluan kamu, Del. Geram Haikal murka. Adel. Adelia. Pekik Haikal menggedor pintu rumah. Maaf Pak, Bu Adel tidak ada di rumah,
jawab Big Ida pada Haikal. Siapa yang mengeluarkan pakaianku? Tanya Haikal kesal. Bu Adel yang meminta, Pak. Saya hanya menjalankan tugas saja, jawab Big Ida menunduk takut. Haikal menendang kakinya ke udara, dan menarik kopernya ke dalam mobil. Om, tolong carikan aku orang kepercayaan, untuk mengelola proyek ini. Ucap Adel, saat Adel dan Damian, sedang duduk di salah satu kafe langganan Damian. Nanti akan ada orang kepercayaan Om, yang mengurusnya. Kamu hanya perlu sesekali memantau, dan pastikan jumlahnya benar setiap uang yang keluar. Meskipun orang kepercayaan Om, kamu tetap harus teliti. Itu yang diperlukan dalam suatu perusahaan, teliti. Besok, aku akan mengadakan pemecatan massal, Om. Untuk karyawan, yang terlibat dalam kebusukan Haikal. Jika mereka tidak terima, akan aku lanjutkan ke jalur hukum. Ujar Adelia, sambil menyesap cappuccino hangatnya. Menurut Om juga begitu, Del. Buka lowongan untuk lulusan terbaru, yang masih fresh. Rubah cara kepimpinannya, agar semua bisa bekerja dengan baik. Aku butuh bantuan, Om. Ya. Om, aku akan bantu sebisa mungkin. Sepertinya aku butuh Bella, Om. Dia cukup kompeten bekerja, apalagi dia akan selesai kuliah S2-nya. Terserah kamu, mana orang yang bisa kau percaya. Tapi Om minta hati-hati. Saat ini pasti banyak bahaya, yang akan mengintaimu di luar sana. Haikal tidak akan tinggal diam, Del. Tutur Damian mengingatkan. Kenapa Om mau membantuku? Tanya Adel menatap Damian serius, membuat Damian salah tingkah. Kamu sudah tahu alasannya bukan? Om tidak suka pengkhianat. Selain itu, kasihan mungkin, jawab Damian asal. Dia tidak mau, terlihat melibatkan hati dalam pertolongan ini. Adelia mencebikkan bibirnya. Ternyata dugaannya salah, Damian tak menaruh hati padanya. Apapun alasannya. Terima kasih, Om, ucap Adelia tulus. Adelia memutuskan untuk pindah ke apartemen sementara. Karena menempati rumah besar sendiri, akan sangat berbahaya baginya. Haikal bisa saja datang kapanpun, apalagi dia sudah tahu seluk-beluk rumah mereka. Adelia tak ingin ambil resiko untuk itu. Bruk. Haikal menerobos masuk ke dalam ruangan Adelia. Ruangan yang dulunya dia tempati, tapi dengan sekejap dirubah oleh Adelia. Del. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu memblokir semua kartuku, dan mengeluarkan pakaianku dari rumah? Cecar Haikal, dengan wajah memerah menahan marah. Bersambung.